Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Walladzi arsala riyaha fatu fatus fatus fatusiru sahaban fasuknahu ila baladim mayyitin Ila baladim mayyitin wa ahyayna bihil ardo ba'da mautiha kadalikan nusur man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilai yas'atul kalimu tayyibu wal amalu sholih yarfa'uhu walladina yamkuruna sayyi'at lahum adabun sadid wa makru ulaika huwal siyabun wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum aswaja wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammari wala min umurihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Sadaqallahul adzim. Oke, Pak Widodo, monggo Bapak. Masih silent. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru hisaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bil ardi ba'da mautiha kadzalikan nusur. Kurang panjang Pak, gunanya kurang panjang. Kadzalikan nusur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adabun sadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min Kurang panjang, Mas, gunanya. wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la
yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sadaqallah. Amin, monggo Bapak. Ayat ini dia mulainya. Mulai ayat 9. Wallahul ladzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahul ladzi arsalar riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fasuqnahu ila baladin mayyitin fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Pak Amin. Pada saat kita di situ nyambung dari sahabang itu dari awan kan, padahal lebih apik fiilnya dimasukin tuh. Fatusiru saha kan seperti itu. Fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min nutfatin Panjangin Pak. thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih wa ma yu'ammaru min Gunanya Pak. wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallah. Pak Amin kurang konsentrasi nih. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Pak Bambang, monggo. Pak Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi ingat Pak. Wallahul ladzi arsalar riyaha wa tashiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyitin wa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Mangkana yurid Ikhfakan di situ. Mangkana yuridul izzata walillahil izzatu jami'a. Nyambungnya kurang Pak.
Walillahil izzatu jami'a. Walillahil izzatu jami'a ilaihi yazadul Kalimut yazadul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adabun syadid wa ma Sekolahnya, Pak. Ya, Pak Babang kan udah bagus sekolahnya tuh. Lahum adzabun syadid. lahum adabun syadid wa ma'ru ulaika huwa yab'u wa ma'ru ulaika huwa yabur. Pak Bambang, untuk kaf itu jangan seperti hamzah. Perhatikan beda kan antara wa makru dengan wa makruula. Jadi dia kaf itu ya ka bukannya hamzah. Oke, hati-hati di wa makruula kaf itu situ. Monggo. Wa ma'ru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tamilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqazu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika Kurang panjang, Pak. Allahi Ini kurang panjang. Inna dzalika Allahi yasir. Aku terdengar apa panjang. Dalikanya barusan nyambungnya masih bertahan. Lambat nyambung. Jadi kepanjangan kaknya. Inna dzalika 'alallah. Inna dzalika Allahi yasir. Aku mengatakan Gimana, Pak? Saya Susi. mohon izin ya Pak Pri, saya mau izin. Oh, Mau ngantar. Iya, Ibu. Ibu Iya, Susi izin. mana ini? Iya, Ini Piamanila Ibu, insyaallah. Persiapan mau takziah itu. Oh, nggih. Alhamdulillah, jadi semua sudah, nggih. Sekarang Pak monggo Pak Pamujo nuwun sewu di terjemahannya Bapak. Yang bisa kok. Ini memang rumah gue. Ya wis dong, dulu pamit kira orang. Kira orang aku bilang. Pak Mujo mut. Pak Pamujo mut Pak masih. Sekarang sudah ya Pak? Ya. Nah, sagat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati atau kering, seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah
Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Dijatuhkan kuburan boleh aja. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan mereka, adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Ramai banget Dan biasanya. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air laut, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum Rasulul Karim. Alhamdulillah. Telah sama-sama kita baca terjemahan untuk surat Fatir 9 sampai 11 ya. Pak Bri, nuwun sewu Pak, tafsir Ibnu Katsirnya seperti apa Pak? Oh, Ini untuk 9 seperti apa? Nanti Ini- kita berinteraksi lebih luas. ini harus dulu Oke. pindah ke mana dulu sebentar. Oke, sementara Pak Pri mengoperate, kita coba di sini kita lihat bahwa Ini muncul enggak ya? Budi, belum. Belum muncul. Dereng. Oh. Bentar. Ya nanti sambil dioperate ya Pak, monggo. Di sini wallahu ya. Perhatikan ada huruf wa. Pada saat wa itu bisa juga huruf wa itu kalau dia jer ke bawah wallahi berarti kan dia sumpah nggih. Tapi ini wallahu jadi biasa saja bahwa Allah itu sebagai mubtada ya, dannya itu adalah huruf ataf. Kemudian alladzi mausul. Setelah mausul ini biasanya di situ ada silah. Silah artinya sambungan daripada isim mausul. Silah sambungan artinya sambungan mausul itu apa? Itulah biasanya yang Allah yang arsalar riyahu, yang apa mengirim ataupun yang memperjalankan angin atau menggerakkan angin, itu bisa jadi mengirimkan angin seperti itu. Nah di sini coba Pak Pri, monggo kelihatan tuh. Ya. Jadi ini dari Ibnu Katsir ya. Ya. Oke, di sini yang untuk terjemahannya. Kemudian kemudian geser ya Pak. Nah, Ya. sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari berbangkit. Hari berbangkit dengan bumi yang tandus terus dihidupkan kembali menjadi subur. Sebagaimana disuratkan di surat Al-Hajj bahwa bagian pemurahan itu seperti itu, hamba-hambanya juga seperti itu, bisa mengambil pelajaran bahwa pada saat bumi tandus kita dalam kondisi mati semua, Allah bangkitkan sebagaimana tadi bumi tandus itu begitu disiram air langsung muncullah tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kita muncullah manusia lagi gitu seperti itu. Tapi bukan dengan air, tentunya dengan kekuasaan Allah yang lain seperti dibangkitkannya pada saat itu. Kita perhatikan ada sangkakala ya, pertama mati semua kemudian dibangkitkan, ditiup lagi sangkakala, di ayat yang lain itu trompet itu muncul semua kebangkitan. Jadi ini hanya menggambarkan kondisi Allah memunculkan mudah bagi Allah gitu. Kemudian di sini hidup suburlah tumbuh-tumbuhan. Demikian pula tubuh-tubuh yang telah mati apabila Allah hendak membangkitkannya di hari berbangkit nanti, maka Allah menurunkan dari hilang. Naik lagi apa ya? Nah, diturunkan.
Nah, munggah lagi Pak, masih. Ke bawah lagi Pak. Jadi ya. Jadi semua yang namanya di sini digambarkan dalam kondisi seperti disiram saja nanti dengan air muncul tumbuh-tumbuhan. Semua tubuh manusia Adam itu Bani Adam itu akan hancur kecuali tulang ekornya. Dan rahasia tulang ekor luar biasa, nggih. Dan di sini mungkin panjenengan insya Allah yang lebih ini kan mendalami dari segi tulang ekor tersimpan tersimpan gen yang memori lah, kalau di kita chip lah ya. Kalau kita tuh chip sehingga tersimpan semuanya di situ. Apa-apa ternyata seperti itu informasi yang kita dapatkan. Kemudian dia ciptakan dari tulang itu pula dia dibangkitkan. Karena itulah dalam surat disebutkan oleh firman-Nya. Kemudian demikian kebangkitan itu. Sebetulnya ada lagi yang sebetulnya yang namanya Allah itu begitu mudah merangkai jari jemari ya, dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu Allah sebutkan juga Allah kuasa merangkai jari jemari kita di ayat 3-nya itu. Di ayat 3. Kemudian yang bunyinya apa ya ayat 3? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayah sabul insanu allan naj'ma izamah, yang keempat berarti. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, dan bala tidak, artinya manusia mengatakan bagaimana Allah bisa merangkai jari jemarinya. Enggak ada. Nah, seperti itu, menafikan, mengingkari. Tetapi Allah jawab bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi bagi Allah tuh Allah kuasa merangkai kembali jari jemari manusia satu persatu seperti itu. Nah, dalam tafsir surat yang lain itu di sini disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir ya Pak, bahwa hadis melalui riwayat Abu Razin yang menyebutkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Nah, kemudian dan bukti apakah pada makhluknya yang menunjukkan ke arah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Abu Razin, tidaklah engkau pernah melewati lembah kaummu yang sedang dalam keadaan tandus kekeringan, lalu kamu melewatinya di jalan lain pula dalam keadaan subur lagi hijau. Abu Razin berkata, benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka seperti itulah Allah menghidupkan kembali orang yang mati. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Mohon maaf terlambat. Lagi baca tafsir. Alhamdulillah. Ya, kemudian ini ada Ustaz tafadhol Ustaz 9 sampai 11 Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Alhamdulillah Ustaz, ada 10 member nih dengan antum. Jadi Alhamdulillah. dilanjutkan aja Ustaz. Yang lainnya kita doakan ini. Pertama tadi ada Bu Sri. Beliau sudah ada keperluan jadi di awal. Itu Kemudian ada takziah Ibu Soekardi meninggal. Innalillah. Mantan direktur rumah sakit tahun 90 berapa itu sebelum 2000 lah. Oh Bu Indri ya? Bu Indi. Iya. Rahimahullah. Anggota DPR dulu. Nggih. Jam 1 meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di Maus apa di mana Pak tinggal beliau? Di Maus, meninggalnya di rumah sakit Prisilia. Oh iya. Di Maus ya, pertigaan itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sama Bu Bambang, Bu Susi itu juga berangkat tadi. Allah ampuni dosa dan kesalahan beliau. Amin. Allah jadikan apa yang ditinggalkan oleh beliau menjadi anak-anak yang soleh. Harta yang ditinggalkan juga berkah, tetap bermanfaat bagi yang lainnya. Dan kita tentu saja akan juga menyusul insya Allah. Jadi seperti itu. Dan untuk itu kita lanjutkan Nun Sewu. Pak Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ayat 9 sudah dijelaskan. Kita masuk ayat 10 dan ayat 11. Ya. Dari penjelasan ayat yang ke-9 tadi, beberapa pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan hamba-hambanya kembali di akhirat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, kekuasaan Allah itu ditunjukkan melalui tanda-tanda kekuasaannya yang dibentangkan di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan tanah yang tadinya mati, kemudian hidup, ya, tadinya kering, kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan, muncul dengan suburnya. Ini yang kedua. Jadi itu di antara tanda kekuasaan Allah. Allah yang Maha Kuasa menciptakan itu dan menghidupkan tanah yang tadinya kering kerontang itu menjadi subur kembali. Ia Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia. Pelajaran yang ketiga, ini menetapkan adanya qiyas. Qiyas itu kan analog. Maka di penghujung ayat, kadzalikan nusyur, seperti itulah kebangkitan. Jadi ada qiyas, ya, seperti itulah kebangkitan. Jadi menyamakan atau menyerupakan, bukan menyerupakan kebangkitan di akhirat dengan menghidupkan manusia di akhirat dengan menghidupkan tanah yang kita tempati ini. Kadzalikan nusyur. Tadi telah dijelaskan pula bahwa yang diserupakan di sini adalah pertama hasilnya tadinya mati hidup, sama di bidang itunya. Yang kedua adalah dalam sarananya atau caranya, bahwa hidupnya bumi yang tadinya kering mati itu dengan turun hujan
Demikian pula nanti di akhirat Allah turunkan hujan dari bawah arasnya, kemudian manusia-manusia yang terkubur di bumi ini kemudian muncul, ya, tumbuh kembali, hidup keluar dari alam kuburnya. Ini beberapa pelajaran dari ayat 9. Kemudian ayat yang ke-10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Man siapa kana ada yuridu menginginkan al-izzata kemuliaan, falillahil izzatu jami'ah, maka milik Allah lah al-izzatu kemuliaan itu jami'an semuanya. Jadi maksudnya siapa yang menginginkan kemuliaan, maka mintalah kepada Allah. Ya, jawabnya di situ. Ini kan syarat ada jawab. Siapa yang menginginkan kemuliaan, mintalah kepada Allah. Karena apa? Falillahil izzatu jami'an. Karena milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Jadi memintanya bagaimana? Ada meminta secara qaul, secara ucapan, dengan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, menangkan kami atas orang-orang yang memusuhi kebenaran. Ya Allah, ya Allah. Itu permintaan dengan apa namanya? Dengan qaul, dengan ucapan. Begitu juga meminta kemuliaan kepada Allah bil hal. Jadi ada bil qauli, ada bil hal. Bil qauli dengan ucapan, yaitu doa-doa tadi, minta kemuliaan kepada Allah. Karena Allah memuliakan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, engkau muliakan orang yang kau kehendaki, dan engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Maka minta, ya Allah, melalui doa. Yang kedua, talabul izzah minallah, mencari atau meminta kemuliaan dengan Allah bil hal, dengan keadaan. Maksudnya dengan keadaan di sana dengan mentaati Allah. Jadi siapa yang menginginkan kemuliaan, maka mintalah kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka taatilah Allah. Taatilah Allah. Karena mentaati Allah itu merupakan keadaan, merupakan perilaku, perbuatan yang akan mengangkat seseorang derajatnya di sisi Allah. Jadi semakin orang itu taat, semakin mulia pula, semakin diangkat pula. Ya. Falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah semua kemuliaan itu. Jadi siapa yang menginginkan kemuliaan, mintalah kepada Allah dengan doa dan dengan perbuatan. Dengan doa, dengan perbuatan. Perbuatan yang menghadirkan, yang menjadi sebab orang dimuliakan Allah adalah ketaatan kepadanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah, yas'adu, naik. Apa yang naik? Al kalimut thayyibu, perkataan yang baik. Ya, jadi perkataan yang baik naik kepada Allah. Ya, naik itu menunjukkan kemuliaan, ya. Yas'adul kalimut thayyibu. Sedangkan perkataan yang buruk tidak naik kepada Allah. Allah tidak berkenan menerimanya. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Hadis arba'in, ya, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak berkenan menerima kecuali yang baik pula. Maka ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah yas'adu, naik perkataan yang baik. Nah, lawan dari perkataan yang baik apa? Perkataan buruk. Termasuk juga ini perkataan yang buruk tidak naik kepada Allah, itu pasti. Kemudian ada yang di tengah-tengah, tidak disebut baik, tidak disebut buruk, tapi boleh-boleh saja. Ya, perbincangan sehari-hari, obrolan biasa. Ya, tidak disebut itu baik, tidak disebut itu buruk, biasa saja. Ya, akan tetapi itu menjadi amal baik, menjadi amal baik. Ya, menjadi perkataan yang baik yang naik kepada Allah
kalau diniati dengan niat yang baik. Umpamanya, seseorang bercakap dengan orang lain, yang percakapan itu biasa, tapi dalam rangka untuk menghiburnya. Dalam rangka untuk menghiburnya. Seperti ini, takziah ini. Perkataan biasa, diucapkan sehari, tapi orang berkata-kata, ngajak bicara dalam rangka menghiburnya, menghilangkan kesedihannya. Itu niat yang baik. Perkataan yang ucapan biasa dalam kehidupan sehari-hari dengan niat yang baik untuk lebih mengakrabkan, untuk menghibur, untuk menunjukkan care. Oh, belanja Bu, ini kan perkataan biasa. Menunjukkan saya care. Oh iya. Ya, jangan sampai yang ditanya nanti kemudian udah tahu nanya gitu. Itu apa namanya? Tidak sopan. Karena pertanyaan itu tidak semuanya bertujuan untuk mencari jawaban. Jadi pertanyaan itu maksudnya adalah menunjukkan perhatian, menunjukkan bahwa kita care, menunjukkan kita memuliakan, gitu. Jadi perkataan yang mubah, ya, kalau niatnya baik maka dia menjadi al-kalimut thayyib. Perkataan yang mubah, tapi kalau maksudnya adalah buruk, maka dia korong menjadi al-kalimul khabis. Perkataan yang buruk pula. Nah, ini sini ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, perkataan yang baik itu naik pada Allah. Karena perkataan itu mulia dan Allah berkenan untuk menerima. Wal amalus salihu, dan amal yang saleh, ini perbuatan. Tadi ada perkataan, ini perbuatan. Wal amalus salihu, perbuatan yang baik, yarfa'uhu. Ya. Fa'ilnya mana ini? Yarfa'u. Pak Haji Sepriano. Gimana? Maaf betul. Yarfa'u fi'il maksudnya gimana? Ya. Wal amalus salihu, amal saleh, yarfa'uhu. Yarfa'u ini fa'ilnya mana? Dan hu-nya kembali kemana? Amal soleh. Yang mengangkat siapa? Allah. Allah mengangkat. Yang diangkat? Manusia. Orang yang beramal baik. Yang diangkat amal soleh. Amal soleh. Iya. Hu-nya kembali kepada amal. Allah. Iya. Wal amalus salihu, amal yang saleh itu yarfa'u, Allah mengangkat hu-nya. Wal amalus salihu, amal yang saleh, yarfa'u, Allah mengangkat hu-nya, Allah mengangkatnya. Jadi yang mengangkat amal saleh adalah Allah. Yang diangkat adalah amal saleh. Jadi dinaikkan. Mengangkat. Ini mana yang pertama? Itu ya. Mufrad ya. Iya. Yarfa'u. Iya, mufrad betul, huwa. Betul. Huwa yarfa'u. Man huwa? Man huwa Allah. Itu Pak Pri. Iya. Hu kembali kepada amal saleh. Ini apa namanya? Arti yang pertama. Bisa enggak difahami? Yarfa'uhu, yarfa'u ini fa'ilnya amal saleh, hu maf'ulnya ini al-kalimut thayyib. Dimungkinkan? Boleh dua-duanya. Wal amalus salihu, amal saleh, yarfa'uhu, itu mengangkat hu-nya, perkataan yang baik. Jadi amal saleh mengangkat perkataan yang baik. Ya. Jadi orang berkata-kata baik, kemudian ditindaklanjutinya dengan amal, maka amal saleh itu mengangkat perkataannya. Orang berkata baik, ya, kemudian melakukan amal saleh mengangkat perkataannya. Karena dia telah mengamalkan apa yang dikatakan. Baik. Yang ketiga, fa'ilnya adalah al-kalimut thayyib, maf'ul bihnya adalah amal saleh. Ya. Wal amalus salihu, dan amal saleh itu yarfa'u, perkataan yang baik mengangkat hu-nya. Perkataan yang baik mengangkat amal saleh. Iya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum
a'malakum. Berkatalah perkataan yang baik. Niscaya Allah perbaiki untuk kamu amal-amal kamu. Jadi perkataan yang baik itu menjadi sebab amal itu terangkat, amal itu menjadi baik. Nah, berarti di sini ada 3 cara memahami kembalinya domir, ya, kata ganti. Ya termasuk syahadat, itu perkataan yang baik, al-kalimut thayyib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang menyatakan keislaman, maka dia harus menyatakan kalimat ini. Dengan kalimat itu dia menjadi muslim, menjadi seorang beriman. Maka ketika dia melakukan amal solehnya terangkat. Yarfa'uhu. Maka perkataan yang baik itu mengangkat amal soleh. Kalau tidak ada perkataan yang baik yaitu iman, maka amal solehnya nggak terangkat. Ya. Makanya dalam salah satu ayat wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini amal orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada kalimut thayyib tadi, tidak ada perkataan yang baik, iman, syahadat. Maka kami jadikan perbuatan mereka itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Tidak bisa mengambil faedah apapun dari perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Karena tidak dilandasi pada iman. Yang iman itu melibatkan adanya apa? Kalimut thayyib. Nah, ini sedikit nyinggung tentang nahwu. Tentang nahwu. Jadi ternyata kembalinya domir itu berdampak pada makna. Maka ini kembali kemana? Fa'ilnya mana? Ya, maf'ul bihnya mana? Jadi mengetahui mana fa'il dan mana maf'ul itu berdampak kepada makna. Gitu. Nah, akan tetapi yang zahir, yang paling gamblang adalah Allah yang mengangkatnya. Gitu. Itu yang makna yang pertama tadi. Kita lanjutkan, walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Walladzina, dan orang-orang yamkuruna yang membuat makar. Ya, yamkuruna membuat makar. As-sayyi'ati, yakni dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan makar-makar yang buruk. As-sayyi'at. Ini sifat sebenarnya. Mausufnya tak disebutkan. Walladzina yamkuruna as-salihat sayyi'at lahum 'adzabun syadid. Untuk mereka adzabun, siksaan, syadidun, yang keras, yang sangat. Jadi orang-orang yang membuat makar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sejatinya ini arti umum, arti khususnya membuat makar, membuat rencana jahat terhadap orang lain. Ini arti khususnya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy tempo dulu, mereka membuat makar. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar kepadamu untuk liyuthbituka, menangkap kamu, menghukum kamu. Au yaqtuluka, atau membunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mengusir kamu. Di dalam pertemuan mereka di Darun Nadwah ada 3 opsi itu. Akhirnya diambil opsi yang salah satunya, yaitu membunuh saja. Muhammad dibunuh saja. Jangan dihukum. Dikungkung di satu tempat, dibuih sampai mati. Karena boleh jadi nanti suatu ketika dia bisa dikeluarkan, nah nanti membahayakan kita. Nah, gitu kata mereka. Kalau diusir nanti kalau dia di luar ada pengikut besar, bisa lebih kuat dari kita, nah itu membahayakan kita juga. Sehingga bunuh saja. Ya, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar, dan Allah membalas ya makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membalas makar orang-orang yang membuat makar itu. Jadi itu arti khusus. Makar merencanakan kejahatan untuk orang lain. Makar dalam arti umum di sini yamkuruna sayyi'at. Orang-orang yang membuat makar, ya.
dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi sebenarnya ketika orang melakukan keburukan itu membuat makar untuk dirinya sendiri. Makar untuk dirinya sendiri. Karena dalam ayat disebutkan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ya, jadi tidaklah membahayakan makar yang buruk itu kecuali pelakunya sendiri. Membahayakan, merusak, membinasakan pelakunya sendiri. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Jadi ketika orang melakukan perbuatan maksiat, ini apa namanya? Walaupun dia merasa senang, wah nanti dengan ini mendapatkan kesenangan, tapi itu kesenangan yang semu, yang setelah itu dirundung kesedihan, Jadi perbuatan dosa itu membuat gelap di hati, membuat gelisah di hati. Semakin orang melakukan perbuatan dosa semakin banyak, maka semakin apa namanya keresahan di dalam hati itu ada. Gitu. Belum lagi nanti siksaan di akhirat, lahum adzabun syadid, siksaan yang keras. Ya, ini rinciannya disebutkan dalam banyak ayat macam-macam siksaan itu. Wa makru ulaika huwa yabur, maka mereka itu huwa yabur. Apa diterjemahkan di situ? Yabur? Hancur. Hancur. Ya. Wa makru ulaika huwa yabur. Gitu. Terakhir, ayat terakhir ini, wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu min turabin dari tanah. Ini Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Jadi kalau kita ditanya asal usul kita apa? Kamu diciptakan dari apa? Al aslul ba'id, asal yang jauh yaitu Nabi Adam, at-turab, yaitu tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, ya, air mani. Kalau ditanya asal kamu diciptakan dari apa? Al aslu al qarib, asal yang dekat yaitu al mani. Asal yang jauh yaitu dari tanah. Walaupun asal yang dekat itu pun ada hubungannya dengan tanah. Ya, ada hubungannya dengan tanah. Asal usulnya dari tanah juga. Orang makan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dari tanah. Dari tanaman itu kemudian berproses di dalam tubuh kita. Di antaranya ada yang menjadi bakal ini menjadi air sperma. Jadi dari tanah juga, tapi tidak secara langsung. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah secara langsung. Makanya yang namanya tanah itu kan warnanya beda-beda ya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang agak coklat. Ya manusia juga kurang lebihnya begitu. Karena dari tanah yang berbeda-beda. Makanya menyikapi manusia dengan berbagai sifat yang berbeda-beda satu sama lain tidak sama caranya. Ya, tanah itu kan juga ada yang becek. Ya. Kalau kita lewat tanah yang becek, ya kita sing-singkan nih, kalau pakai sarung diangkat nih sarung sedikit nih supaya tidak kena becek kan gitu. Iya, ada tanah yang keras, tanah yang keras yang tajam-tajam itu bawahnya pakai sendal supaya tidak terluka. Ada tanah yang menurun. Karena menurun maka kita jalannya juga lebih pelan-pelan supaya tidak terjatuh. Ada yang naik. Ya, begitu juga kita berinteraksi dengan orang. Itu beda-beda cara berinteraksi dengannya. Ini tabiatnya gimana, yang kedua tabiatnya gimana, ketiga tabiatnya seperti apa. Tsumma ja'alakum azwaja, ya, kemudian Allah jadikan kalian azwaja, berpasang-pasang. Ada laki, ada perempuan. Dari situ kemudian terjadi pernikahan. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma tahmilu min untha, dan tidaklah seorang wanita itu mengandung
wala tad'u dan tidak pula melahirkan illa bi ilmi kecuali dengan ilmunya. Tidak loh. Maksudnya sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini si fulana mengandung, si fulana melahirkan, semuanya bi ilmi dengan ilmu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin dan tidaklah diberi umur panjang. Min mu'ammarin orang yang berumur panjang wala yunqasu dan tidak pula dikurangi min umurihi dari umur seseorang. Jadi ada orang yang diberi umur panjang, ada yang orang umurnya kurang dari itu, illa fi kitab, melainkan itu ada dalam catatan kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu bagi Allah yasir, mudah. Ayat ini masih menerangkan tentang bukti hari kiamat. Bukti akan adanya hari kebangkitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Maha Kuasa untuk menghidupkan tanah yang tadinya kering menjadi hidup kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kuasa menciptakan manusia dari tanah. Belum ada jadi tanah. Tanah jadi manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian nutfah, air sperma, jadi manusia. Itu kekuasaan Allah. Kemudian dari itu berpasang-pasangan, beranak pinak, berkembang biak, menjadi banyak. Nah, kekuasaan Allah pula. Ya, kemudian proses-proses yang terjadi itu semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia dari tanah yang nggak ada ruhnya. Tanah yang mati, ya, tanah yang mati, Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh padanya hidup, jadi manusia. Tanah, belum ada asal usul manusia. Allah juga ciptakan dari air menjadi manusia, yang kalau sekiranya satu titik air yang tidak kelihatan, kalau ditaruh di tangan, satu sel sperma yang jadi manusia itu taruh di tangan. Ini loh kamu dulu dari sini. Ada yang percaya nggak? Kalau nggak, kenyataannya memang seperti itu. Ini loh kamu, yang benar, masa gini jadi orang kayak orang jadi. Ini kamu mana? Nggak kelihatan. Pakai mikroskop juga masih susah. Kamu dari sini. Jadi kayak kecil kayak gitu. Jadi kita, iya. Itulah yang dipelajari oleh manusia sekarang. Manusia dari situ. Gitu. Jadi Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dari tanah, Maha Kuasa menciptakan manusia dari satu sel, dari satu sel air mani itu, maka Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia, apalagi sudah ada bahannya, tinggal merangkai kembali, tinggal diassembling kembali. Nah, jadi ayat ini konteksnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di alam raya ini, termasuk wa fi anfusikum, pada diri kamu manusia. Dibentangkan pada diri manusia. Ya. Untuk menjadi bukti bahwa membuktikan, menjadi hujjah, argumentasi bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali di akhirat, menghidupkannya kembali di akhirat nanti. Bahkan kesempurnaan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali tadi disebut oleh Ustaz Haji Supriyadi, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Surat Al-Qiyamah ayat yang keempat. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyempurnakan kembali jarinya manusia, termasuk sidik jarinya. Ya, jari kita ini akan kembali seperti sedia kala. Padahal antara satu orang dengan yang lain, miliaran orang, triliunan orang, ini belum pernah diketahui ada yang sama. Tidak ada yang sama. Jadi Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali sampai jari dengan sidik jarinya itu dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Nah, ini termasuk kemukjizatan ilmiah yang disebutkan dalam Quran yang baru difahami orang-orang sekarang. Baru difahami orang-orang sekarang. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang azimu qudratillah, agungnya kekuasaan Allah,
subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan 3 ayat sudah dikupas panjang dan insya Allah bermanfaat. Giliran ditanya jawab, Pak. Ini kesempatannya diberikan ke Pak Pri dulu nih. Soalnya Pak Prinya ada 2, biar Pak Pri 1 aja. Enggak, Pak Pri. Ini yang tahmalu ini mana ini? Ini ada ja'ala kumas baca wa ma tahmalu. Tahmalu ini ya muannas ya. Tahmilu. Iya, muannas. Oh, ya, cuma itu aja kok yang saya tanya. Kok muannas itu ya? Kan Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ya tadi yang perempuan itu, Pak Pri, coba cari. ya, makanya biasanya kalau mudzakar kan yahmilu. Yahmilani, yahmiluna, tahmilu, tahmilani, yahmilna. Jadi Masya Allah. Ya. Kalau tidak salah gitu ya. Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana, Pak? Hamilah. Hamilah. Fa'ilnya tahmilu. Tahmilu. Ya, tahmilu ini kan Iya, mana nih? muannas mufrad. Iya, mana? Di ayatnya mana itu? Ini ayat ke berapa? Di situ aja 11. Ayat yang terakhir itu loh. Wa ma tahmilu min unsa. Nah, mana, Pak? ada tuh gambaran tuh. Iya, mana fa'ilnya? Enggak. Failnya kan tahmilu tadi kan. Tahmilu fi'il. Fa'il ini fi'il ya. Azwaja apa ya? Fi'il ya. Pelaku. Itu pelakunya mana yang ditanya tuh? Hamilun ya. Hamilun apa? Itu kan fi'il. Itu isim fa'il. Itu isim fa'il. Isim fa'il. Tahmilu min unsa wala tasau. Tado'u. Mungkin azwaja apa ya? Pasangannya itu, Pak. Berarti pasangan-pasangan hamil. Lagi perempuan. Bukan. Itu udah ada dikasih itu tadi tuh. Coba dikasih ini. Di situ ada min unsa. Berarti tadi apa tuh? Oh, dari unsa ya, dari domirnya apa nih? Domirnya nih. Nun sewu. Domirnya apa? Tahmilu itu domirnya apa? Domir yang mustatirnya. Tahmilu domirnya ya muannas apa tuh? Hamilah. Bukan, di yang munfasilnya. Coba. Huwa, huma, hum, terus. Iya, Pak. Iya, betul. Iya. Fa'ilnya kalau berarti muzakkar ya yahmilu. Yahmilu, yahmilani, yahmiluna, tahmilu, tahmilani, yahmilna. Kan iya, ini unsa. Oh, unsa, min unsa. Dari golongan perempuan. Wallahu alam itu satu. Mungkin yang lebih jelasnya nanti Ustadz. Iya, terus saya nun sewu Ustadz. Ini yang saya inginkan Pak Amin ini terus ayat berikutnya itu wala yunqasu min umurihi. Nah, di sini yunqasunya itu apa tuh, Pak? Isim apa fi'il? Fi'il apa, Pak? Mudhari. Fi'il mudhari apa? Betul, terus mudhari apa? Yunqasu. Ada yang maklum, ada yang majhul. Itu apa tuh? Tinggal pilih. Ini majhul. Majhul. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Yang paling penting kita ingetin terus. Gurunya Pak Supriyadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillah itu yungkosu itu dari fi'il madinya apa? Coba diperhatikan. Pak Pri ini yang biasanya ini.
ataupun Pak Nakoso. Widodo? Nakoso. Nakoso. Nah, Nakoso. nakoso terus yang Mudaratnya mudorenya, nakoso. mudore malumnya apa? Yang kusu. Nakoso. Yang Yang kusu. kusu. Masya Perhatikan. Allah. Dari yang koso yang kusu itu begitu dia majhul, dia yang huruf pertamanya itu ya mudore itunya menjadi doma. Kemudian yang set ain fiilnya menjadi fathah. Itu aja Pak, pegang. Majhul kan gampang. Kalau nakoso majulnya gimana? Nakoso majhulnya sekarang ditanya, monggo. Nakoso untuk fiil madhi gimana majhulnya? Nukiso. Ahsan. Barakallah, no Iya, bisa beda. dikurangi. Seperti kutiba, Iya. Masya Allah. Nah, ini sudah ada di sini. Kelihatan enggak ini ya? Kenapa? Oh, baca berarti ya. Oh, Pak Pri udah duluan ya. Itulah Pak Pri itu. Yang lainnya kalah cepat. Kita pada Ustaz yang lainnya. Kemudian Pak Pri udah, Pak Amin udah, oke. Yang lainnya Pak Saya, ini Pak. muncul nggak? Hah? Saya Pak Widodo, monggo Bapak. mau nanya ini loh, Pak. Dalam membaca, itu kan yang saya tahu ya, itu kalau ada alif di depan, terus ini nih contohnya yang ayat 10. Oke, As-sayyiati ya. betul. Terus, Nah, tapi kalau di surat Al-Baqarah 60, istasqo, itu saya waktu melihatnya itu ini alifnya dibaca fathah apa? Kok jadi istasqo ya? Ini padahal huruf keduanya kok hamzah apa? Fathah. Kemudian yang fanfajarot iya. yang memancarlah mata air itu loh. Itu juga sama. Jadi saya membaca awalnya itu fathah. Tapi ternyata itu kalau dipisah menjadi kasroh. Oke. Infajarot. Mungkin Makasih. sebelum Ustadz jelasin lebih jauh, ini perhatikan Pak Wid, yang namanya awal itu perhatikan. Ada yang namanya alif wasol, kemudian ada yang alif wasol fi'il dan alif wasol di isim. Perhatikan, perlakuannya berbeda Bapak. Oke. Kalau di ini sayiat itu perhatikan, itu isim apa fi'il? As-sayyiat itu tadi yang dibilang as-sayyiati isim apa fi'il? Pak Prim, dibantu Pak. Tapi jangan buka. Ini Al-Baqarah ayat berapa ya? Pak Amin isim Pak, itu ya. Isim. Oke, isim. Isimnya saya tanya, mufrad, musanna apa jamak? Musana. Musanna. Pak Amin, musanna. Ingat, lihat bentukan tak maftuhah yang di belakangnya dari apa itu? Oh, jamak Pak, jamak. Sorry. Nah, jamak ya. Oke, alhamdulillah. Jadi jamak, dilihat bentukannya kan, terbentuknya dari apa dia? Subhanallah. Kalau musananya itu apa? Ani atau aini. Ingat itu yang paling ini. Ya. Itu yang harus diingat. Kemudian monggo Ustadz tafadhol, ini ada fi'il dengan isim yang mereka mungkin belum jelas itu. Ini monggo. Yang ditanyakan Pak Widodo ini bukan ya? Apa tuh? Yang ini yang tampak enggak ini di sini istaqo. Ya, itu istasqo itu yang apa? Ya, jadi perlakuannya beda ya Pak Wid. Nggih. Tapi seperti tadi pertama kali harus tahu kita kalau yang namanya jangan disamakan antara isim dengan fi'il ya. Kalau fi'il itu kan ma'rifat. Ma'rifat apa nakirah tuh, sayiat tuh. Kan ma'rifat. Ini yang ini dulu ya. Ya istaqo ini kan awalan ya. Ini mulasi mazid tiga huruf kan istaq. Jadi mujarotnya kan sakoya. Jadi ini
alif sinta ini awalan kalau tidak salah gitu ya. Monggo. Oh, Ya, nanti tambahan. Ista Tambahan. itu tambahan, Pak. Iya, Majid, monggo. Terus. masjid 3 huruf. Asalnya mujarotnya sakoya kan gitu. Nah, faedah awalan 3 huruf ini biasanya apa ini ya? Pak Papri, yang itu sudah biasanya Papri sudah mengungkap buka di Google. Jadi rupa-rupa kan, ada permohonan dan lain-lain itu Papri udah lebih mudah lah. Oh ini Cuma permohonan ya. Ya, ingat saya. Yang saya Terima inginkan kasih. yang saya inginkan itu tadi dipahami bentukan yang alif wasol itu tadi seperti alif lam ta'rif itu ma'rifat itu juga kan alif wasol. Alifnya kalau dibaca di awal dia berbunyi A. Tetapi untuk istasqa dan yang lainnya itu kanca-kancanya kan banyak. Itu karena fi'il. Fi'il itu wajannya tambahnya alif, sinta banyak itu. Istighosa, ya kan? Istighosah juga di masdarnya bisa seperti itu. Kemudian istasqa, yas, taski. Jadi I-nya ini bukan anu ya, hamzah kotok ya. Hamzah Kotok. bukan. Oh, wasol nih ya. Jadi iya alifnya alif wasol. Dibilangnya bukan hamzah tapi alif wasol ya. Ya, alif wasol, bukan kotok ya. Seperti apa lagi Pak Pri? Iya. Nanti kita Jadi monggo yang, Ustaz Tafadhol. yang ditanyakan itu cara bacanya gimana gitu ya Pak? Ya, nggih. Cara bacanya. Kok ini kok istasqa bukan astasqa gitu ya? Ya. Biasanya Pak Pri yang jawab itu. Jadi kalau ada alif atau disebut pula jadi hamzah, alif wasal atau disebut hamzah wasal juga, itu kan kalau di tengah ia tak bunyi, ya kan? Di tengah tak bunyi alifnya. Tapi kalau di awal bunyi, ya seperti minal ladzina, alifnya nggak bunyi karena di tengah minal ladzina. Tapi kalau di awal bunyi alladzina kan gitu. Jadi kalau itu isim hamzah wasal atau alif wasal yang ada di isim itu bacanya pasti A di isim. Alhamdu alladzina, alismu A. Jadi gitu. Jadi kalau isim pasti dibaca fathah. Ini ya, pegang ya. Kemudian kalau fi'il itu antara dhammah sama kasroh. Kalau fi'il antara dhammah sama kasroh. Nah, fi'il ini kan ada yang asli, ya, mujarrad, nggak ada tambahannya. Seperti doroba, yadribu, idrib. Nah, jadi huruf awalnya i, idrib. Doroba, yadribu. Karena huruf ketiganya huruf yang kedua itu kasroh. Doroba yadribu. Fataha yaftahu. Iftah. Huruf keduanya fataha yaftahu. Fathah. Maka bacanya i juga. Iftah. Nasoro yansuru. Unsur. Maka huruf pertamanya dhammah. Karena huruf yang keduanya yansuru, yani ain fi'ilnya ketika mudhari' dhammah. Jadi antara kasroh sama dhammah. Ya, ini kalau yang sulasi mujarrad seperti itu.
Jadi tinggal ingat saja kalau huruf keduanya, jadi kalau sulasi itu nasoro yansuru, shotnya ini domah, maka awalnya dibaca domah. Selain itu dibaca kasroh, udah gitu aja. Selain domah dibaca kasroh. Alhamdulillah. Nah, kalau yang mazid seperti istasqa, kemudian apalagi ittaqa, maka itu dibaca kasrah. Kalau itu infiru itu termasuk mujarrad, nafara yanfiru. Nafara yanfiru, infiru ya. Jadi maksudnya yang ada tambahan di depan itu dibacanya kasrah. Wallahu a'lam. Dibacanya kasrah. Kalau dia fi'il, ya dibacanya kasrah. Awit. Terus pundi. Ini nuwun sewu ini Pak Mujo, Pak, kemudian yang lainnya nggih, ini sedikit ada pertanyaan-pertanyaan Pak Pri jadi mengembang. Dan insya Allah itu juga bermanfaat lah. Nanti ternyata kita juga akan mendapatkan pemahaman pengetahuan seperti itu pada saatnya akan sampai juga. Seperti itu. Yang paling penting tadi Ustadz katakan kalau untuk ini lihat dulu isim apa fi'il. Tanda-tanda isim dengan fi'il kita udah tahu tuh. Ya kan? Tanda-tanda lebih-lebih ada tak maftuhah yang bentukan dari apa? Dari marbutoh ini berubah kan jadi alif dan tak maftuhah. Ya, proses perubahannya udah diinformasikan. Jadi seperti udah pasti isim nih. Kan gitu. Kemudian alif lamnya seperti tadi yang lebih kepada itu. Kemudian biasanya setelah alif kan lam. Tapi di tempat-tempat yang lain kalau untuk fi'il jarang yang fa'ilnya itu lam. Jadi seperti itu artinya untuk yang ada majidnya. Ini juga nanti didalami, lebih banyak membaca, insya Allah lebih banyak paham. Saat yang tidak paham ditanyakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Widodo, Pak Puri juga. Kemudian Pak Ustadz jangan lupa. Kemudian Pak Mujo, nggih, yang bersabar. Beliau lagi. Halo. Iya. Itu sering-sering ya, bukan kadang-kadang itu dibahas tiap minggu malam. Ya sudah mulai dengar sedikit-sedikit dari Pak Pri maupun Pak Amin. Alhamdulillah. Ustaz, ya. Ini Pak Amin dan Pak Pri udah ngajar Ustaz. Jangan lupa ditamis. Oh, iya. Jadi ibaratnya generasi guru ini mulai bermunculan nih insya Allah untuk kaum lansia. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kayaknya kalau saya jabatannya murid terus. Belum. Diniati Bapak. Tidak. Semua itu juga gitu. Awalnya dari murid. Nggak bisa langsung loncat jadi guru. Nah, sebentar lagi Pak Bagio, Pak Widodo nyusul insya Allah. Jadi gitu. Disuruh cari murid. Jadi kewajibannya tuh cari murid, Ustaz. Apa aja yang ini agar ditumpahkan, jangan dipegang sendiri. Nanti saking keluberan nggak nampung gitu ya. Kalau ditumpahkan kan masih kosong lagi, bisa nampung insya Allah. Kalau nggak dapat ada sanksinya itu. Ada tambahan ini ya. Jadi saya ini sering buka aplikasi 4 ini loh, 1, 2, 3, 4. Ini menurut saya banyak sekali membantu. Jadi ini silakan install, mau mencari apa ada di sini. Nah, mungkin kalau ada aplikasi lain yang lebih bagus, silakan monggo dianu nanti kita. Jadi untuk wazan dan sebagainya. Iya. Jadi dikirim linknya, Pak Pri. Pak Supriyono, dikirim linknya ini lewat Play Store kemudian ditulis saja Quran Android, terus ini Al-Quran tafsir perkata, ini kamus, ini wazan tasrif.
Nah, wazan tasrif itu ada 2 nih. Yang agak lengkap itu wazan tasrif 2. Jadi dari 4 ini kalau kita mau cari apa, mau cari tasrif lugawi, tasrif istilah itu di sini ada. Maksudnya begini, kadang orang nyari boleh jadi ketemunya yang lain loh. Jadi dengan buka itu, kemudian di-share link. Ketika di-share link, dikasih keterangan bawahnya, ini untuk mengetahui tasrifnya. Kemudian yang kedua, di-share link lagi, ini untuk mengetahui apanya, umpamanya artinya. Gitu loh. Kan ada berapa itu. Cuman kadang-kadang nyari belum tentu langsung ketemu yang dimaksud. Jadi yang sering membantu saya itu Pak Widodo itu. Jadi kalau tanya saya bukakan ini 1, 2, 3, 4 ini. Kalau Pak Widodo tidak tanya saya jarang buka ini. Alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah Pak Pri, Pak Mujo, semuanya Pak Broto. Insya Allah kita akan sampai saatnya juga kalau kita berjalan. Insya Allah perjalanan itu walaupun masih terasa jauh tapi akan sampai juga ya. Seperti itu. Artinya melewati daerah-daerah tertentu. Dan terima kasih semuanya. Mungkin ini waktu juga yang kita sepakati udah berakhir di 7.15. Kita udah nambah. Terima kasih. Dan akhirnya kepada Allah juga kita memohon bersyukur dan memohon ampun dengan baca kifaratul majlis. Matur nuwun bapak-bapak, ibu-ibu, ibu semuanya.